Akan perlihatkan contoh dari hasil penyambungan yang telah saya lakukan, yang dimana yang pertama itu saya lakukan dengan sistem sambung pucuk. Bisa kita lihat para sahabat, pertumbuhan sambungan saya di sini begitu baik, dan ini bisa saya perlihatkan untuk sistem sambung samping yang saya lakukan dari tunas center situ sudah tumbuh baik juga. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng, agar nanti di dalam satu pohon lengkeng kita bisa kita peroleh beberapa jenis varietas. Selain nantinya kita bisa memperoleh dalam satu pohon kelengkeng kita itu terdapat beberapa jenis varietas, nantinya juga di sini kita juga bisa memperoleh pohon kelengkeng kita cepat berbuah. Adapun untuk sistem yang nantinya bisa kita lakukan penyambungan pada pohon kelengkeng kita, yaitu metode sambung pucuk dan sambung samping. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan sambung pucuk dan sambung samping pada pohon kelengkeng kita agar nanti bisa tumbuh dengan baik. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan pisau, dimana untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, dimana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang dimana nantinya ini saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian saya iris beberapa bagian untuk saya jadikan pengikat sambungan nantinya. Dan yang terakhir kita siapkan enteris. Ini contoh enteris yang akan saya gunakan nantinya, dimana di sini untuk enteris itu saya gunakan dari dua jenis varietas yang berbeda. Ini contoh dari enteris kelengkeng pimpong dan ini contoh dari enteris mata lada. Adapun untuk ciri-ciri enteris yang baik untuk kita lakukan penyambungan nantinya, kita cari enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan dimana untuk enteris yang kita ambil itu berasal dari pohon indukan kelengkeng kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah. Baik para sahabat, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng kita agar nanti bisa tumbuh dengan baik. Untuk sistem penyambungan yang kita akan lakukan pada pohon kelengkeng kita nantinya, agar bisa kita memperoleh dalam satu pohon itu terdapat beberapa jenis varietas. Di sini saya berikan penjelasan kepada para sahabat. Terlebih dahulu itu kita lakukan pemangkasan pada pohon indukan yang akan kita lakukan penyambungan nantinya. Ini bisa saya perlihatkan contoh yang sudah saya lakukan pemangkasan seperti ini. Jadi tinggal kita menyisakan tunas-tunas yang akan kita lakukan penyambungan nantinya, agar nanti nutrisi itu lebih fokus pada sambungan yang akan kita lakukan nantinya. Jangan kita melakukan penyambungan itu pada saat pohon indukan memiliki cabang-cabang yang rimbun atau yang banyak, karena nantinya bisa mengalami persaingan nutrisi. Baik, itulah sedikit penjelasan saya sebelum kita melakukan penyambungan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan cara yang pertama, yaitu saya akan perlihatkan cara kita melakukan sambung pucuk. Langkah pertama kita melakukan pemotongan dari batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan. Kemudian kita ambil enteris. Ini yang pertama yang akan saya gunakan itu adalah enteris jenis kelengkeng pimpong. Dimana untuk enteris di sini kita lakukan pembuangan daun semua. Adapun untuk panjang enteris yang akan kita gunakan nantinya untuk penyambungan di sini yaitu sekitar kurang lebih 10 cm. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan. Adapun untuk panjang pengirisan yang akan kita lakukan nantinya di sini yaitu sekitar kurang lebih
2 cm. Usahakan untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata kita lakukan, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Kemudian kita lakukan pembelahan dari batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk pembelahan di sini sama yang kita lakukan pengirisan pada entiris, yaitu sekitar kurang lebih 2 cm. Kita lakukan pembelahan pas di tengah. Kemudian entiris kita masukkan. Apabila nanti para sahabat entiris lebih besar atau begitu pula juga sebaliknya, usahakan nanti kita masukkan entiris itu salah satu sisi rata pinggir. Ini contoh entiris yang saya masukkan seperti ini, harus benar pas dan rapat, tidak ada celah. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dan untuk ikatan di sini jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan, di mana untuk penyungkupan yang akan kita lakukan nantinya itu melebihi dari batas ikatan sambungan. Apabila sungkupan nanti tidak melebihi dari ikatan, kita tarik memanjang seperti ini. Untuk sungkupan di sini para sahabat saya tidak melakukan pengikatan, karena untuk sistem sungkupan yang saya lakukan itu dengan sistem sungkupan yang berongga kecil, jadi untuk pengikatan sungkupan itu saya tidak lakukan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan teknik sambung samping. Langkah pertama kita melakukan pemotongan dari batang tunas yang akan kita lakukan sambung samping. Kemudian kita ambil entiris, di mana untuk entiris di sini kita lakukan pembuangan daun semua. Adapun untuk panjang entiris yang akan kita gunakan nantinya untuk sambung samping di sini, yaitu sama tadi yang kita lakukan sambung pucuk, yaitu sekitar kurang lebih 10 cm. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan dari batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan. Adapun untuk panjang irisan yang kita lakukan di sini yaitu sekitar kurang lebih 2 cm. Untuk pengirisan di sini kita lakukan itu mengenai sedikit kayunya. Kemudian kita potong, sisakan sedikit kulitnya. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan entiris, di mana untuk pengirisan entiris ini kita lakukan cukup sebelahnya saja. Kemudian kita iris sedikit bagian di belakangnya. Lalu kita masukkan entiris. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi, dan tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu lemah. Karena di sini para sahabat untuk sistem sambung samping yang kita lakukan itu biasanya pada bekas sambungan bagian di atas itu ada celah seperti ini, jadi nanti untuk pengikatan itu kita lakukan pengikatan silang untuk menutupi celah bagian di atas. Ini saya lakukan pengikatan silang seperti ini untuk menutupi celah bagian di atas agar nanti apabila ada embun tidak masuk pada sambungan yang telah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyungkupan.
Sama juga dengan untuk sistem sungkupan yang saya lakukan di sini pada metode sambung samping, yaitu untuk sungkupan saya tidak lakukan pengikatan, cukup saya lakukan seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah teknik yang saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng agar nanti dalam satu pohon itu bisa kita memperoleh beberapa jenis varietas, di mana untuk sistem yang kita lakukan penyambungan itu dengan dua cara, baik itu dengan sistem sambung pucuk maupun dengan sistem sambung samping. Dan ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil penyambungan yang telah saya lakukan, yang dimana yang pertama itu saya lakukan dengan sistem sambung pucuk. Bisa kita lihat para sahabat dari pertumbuhan sambungan saya di sini begitu baik. Dan ini bisa saya perlihatkan untuk sistem sambung samping yang saya lakukan dari tunas center situ sudah tumbuh baik juga seperti ini. Ini lagi yang satunya. Kemudian di sini ada yang belum lama saya lakukan penyambungan, dan di mana di sini untuk mata tunas center situ sudah mulai tumbuh seperti ini. Sama lagi ini yang satu yang belum lama saya lakukan penyambungan, dan di mana juga di sini dari mata tunas center itu sudah mulai tumbuh seperti ini. Kemudian nantinya di sini saya akan coba melepas ikatan dari sambungan yang telah berhasil saya lakukan, contohnya seperti sambung pucuk yang saya lakukan ini, saya akan lepas ikatannya. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat, contoh hasil sambungan saya di sini sudah menyatu dengan baik. Kebetulan untuk jenis sambungan yang saya lakukan di sini adalah jenis kelengkeng merah. Dan ini lagi satu saya akan perlihatkan nantinya dari hasil sambungan saya yang akan saya lakukan pelepasan ikatan sambungan. Dan bisa kita lihat para sahabat dari hasil sambungan saya di sini juga sudah menyatu dengan baik. Adapun untuk jenis kelengkeng yang saya lakukan penyambungan ini adalah jenis kelengkeng aroma durian. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan penyambungan pada pohon kelengkeng kita, agar nanti bisa kita memperoleh dalam satu pohon itu terdapat beberapa jenis varietas. Di mana untuk sistem yang kita lakukan penyambungan bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan sistem sambung pucuk dan sistem sambung samping. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.